Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, Kali ini kenapa ada Kenshin lagi, Riz? Kenapa? ini adalah komik kaget. Soalnya aku tuh nggak ngerasa ada promosinya, Mas. Oke. Jadi aku beli ini 1 bulan, hampir 2 bulan setelah komiknya terbit. Yang mana sebagai seorang penggemar Samurai X, aku merasa terkhianati. Oke. Kok bisa aku nggak lihat? Ya. Padahal covernya bagus banget. Saking nggak ada yang ngomongin. Ya. Sedih kan? Satu itu, kedua kayaknya juga pihak-pihak Alex Media kurang gencar mempromosikan. Padahal ini Kenshin terbitnya juga waktunya perfect. Karena pas tayang season 2. Season 2-nya, betul. Harusnya secara teori ini perfect. Tapi karena hampir non eksistennya itulah yang anjir. Kok aku bisa nggak beli ini dari kemarin-kemarin? Ya. Kamu lihatnya di? Aku pas nggak sengaja scrolling pas lagi mau beli, lagi pilih-pilih mau beli komik, loh, kok ada Kenshin? Nah, dan ini harganya mahal, 88.000. Ini setara dengan 3 komik. 3 ya? 3 komik. Oke. Setara dengan 3 volume. Oke. Tebel banget, bener. setara dengan 3 volume. Betul. Kenapa aku bilang gitu? Karena ini ada 3 cerita di sini. Yang pertama adalah ceritanya Shishio Makoto dan Yumi. Bagus banget covernya, Mas. Yang ini. Nah, sebelum sampai ke cerita, ini kan definitif, Riz. Kenshin-nya sangat jelas terlihat dibayangi oleh Shishio Makoto. Karena cover-cover Hokkaido Art itu dan cover-cover sebelumnya itu ada unsur bunga-bunganya. Gitu loh. Aku nggak notice malah. Ada gitu, ada unsur itu artistiknya lah ibaratnya. Kalau ini tuh bener-bener Kenshin tuh ya harusnya begini, kelihatan tokohnya, wujudnya mencolok sekali. Shishio Makoto kan emang padanannya dia. Gitu. Dan dari cover tuh kita cocok loh, maksudnya kita tidak mungkin, kalau penggemar Kenshin tidak mungkin tidak beli. Betul. Gara-gara covernya gitu. Betul. Tajuk-nya Another Stories. Ada 3 cerita di sini. Cerita pertama adalah yaitu tadi disebutin, judulnya adalah Nggak tahu di balik layar itu. Mengendalikan Api. Kisah di balik layar. Ya. Lalu yang kedua, Roman Pendekar Pedang Zaman Meiji Chapter 0. Kalau yang ketiga, Samurai X versi sinema. Oke. Samurai X versi sinema. Nah, tiga cerita ini adalah companion. Ada diterbitkan ketika filmnya rilis. Betul. Jadi emang menunggangi wave filmnya. Betul. Yang versi Shishio yang di balik layar itu menunggangi antara 2 ke 3 film kedua ketiga. Ya, nah, yang Roman Pendekar Chapter 0 sama versi sinema itu yang film pertama. Jadi sebelum film pertama, di antara film pertama kedua, di antara film kedua dan ketiga tuh ada terus dia. Ada terus. Oke. Nah, yang sebelum Shishio kita simpan terakhir ya, karena menarik ya. Buatku malah enggak, tapi justru itu menariknya. Iya, justru itu menariknya. Kenapa kok cuman gini? Dan itu diakui sama Watsuki Sensei di akhir. Yang Roman Pendekar Zaman Meiji Chapter 0 itu ceritanya bener-bener kisah. Kamu nggak nunjukin ini dulu? Nanti. Oke. Bener-bener kisah baru sama sekali. Baru sama sekali. Dia menceritakan beberapa hari sebelum kejadian Rurouni Kenshin. Belum di Tokyo. Sebelum dia di Tokyo. Ya, 7 hari kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah 7 hari. Ini ada di anime 2 episode. Oke. Season 1. Oh, season pertama yang baru, remake-nya. Pentingnya cerita ini adalah kita akhirnya ngerti kenapa Kenshin mau berdiam di dojonya Kaoru. Karena ada yang nasihatin dia, dokter pula. Pentingnya cerita ini di situ. Selain itu nggak penting. Dokternya megang ininya, megang luka silang. Soalnya ini psikologis. Kamu tuh butuh istirahat. Aku sukanya di situ. Satu-satunya elemen yang aku sukai di sini tuh di situ. Yang kedua, film yang versi sinema itu udah pernah terbit sama Alex. Ini. Oke, jadi 2 volume ya? Jadi 2 volume. Kalau di sini Restoration judulnya. Ya. Kalau di judul Jepang aslinya apa ya? Ini ada halaman anunya. Warna, poster, pin up. Bagus loh. Mana ya Mas ya? Kok nggak ada? Ada di belakang, Riz. Nah,
Terbitnya 2016 di Indonesianya. Judulnya Toku Hitsuban. Ya, sinema, versi sinema. Versi bioskop gampangnya. Oke. Sampean gimana? Soalnya ceritanya retelling doang ya? Iya, dan aku nggak suka. Oke. Karena aku tumbuh besar dengan anime Samurai X, adegan-adegan yang ada, pertemuan dengan Sanosuke, pertemuan dengan kembali dengan si Shishio Makoto, Bukan, nggak ada Shishio. Bukan siapa? Saito Hajime, terus Jine. Itu tuh buatku sakral. Pada saat adegan pertemuannya pertama Kenshin dan si Sanosuke-nya udah punya Futai no Kiwami. Saya tak tunjukin. Ya. Itu menurutku aneh. Iya. Karena Sanosuke cuma bilang ini hasil aku belajar dari ketemu biksu pas di perjalanan. Gitu. Itu aneh karena kita ngerti persis bagaimana susahnya Sanosuke belajar Futai no Kiwami. Mencuri lebih tepatnya. Mencuri. Gitu. Nah, jadi secara visual bagus. Oh ya, secara visual bagus. Secara delivery juga oke. Storytellingnya juga oke, sangat oke. Aku suka pilihan Kenshin pakai shell. Ya, bagus. Karena masih bawa yang lama sih. Dia masih. Nah, itu bagus kok. Nah, cuman ya itu tadi teman-teman, karena aku udah terpatri nih di ingatanku adegan pertarungan ngelawan Sanosuke di anime itu kan bagus banget karena dibawa ke ruang tanah kosong, angin berhembus kencang, mau badai segala macam. Zanbatsunya diputus sama Kenshin gitu. Jadi Zangetsu itu Bleach, Mas. Iya. Benar sekali. Gitu. Jadi I'm not buying this version. Iya. Meskipun bagus, Ya bisa dipahami sih. Aku melihatnya dari sudut pandang yang berbeda soalnya. Kalau aku nggak akan bilang suka, tapi buatku menarik. Karena itu melihat terutama gambar ya. Gambarnya dan Saitonya. Ya, Saitonya less evil. Iya, tampilannya less evil dan terlihat lebih bijak. Nah, bagusnya adalah pertarungan era Shinsen. Benar. Itu. Di sini kalau kalian pengen ngerti, di sini tuh kayak Watsuki pengen menggambarkan pertarungan Saito dan Kenshin yang tidak pernah bisa dia gambarkan. Ya. Di sini panjang, hampir setengah chapter. Bahkan tuh. nggak ada si Soji. Nggak ada Soji. Sojinya digantikan sama Jine. Oh ya. Di sini di tweak gitu kan. Aku yang bikin aku sold adalah aku melihat Saito dan Kenshin bertarung, makanya karena mereka udah bertarung dengan sengit, Saito yang terlihat santai di sini, yang tidak intimidatif. Ya ampun, kalau kalian lihat wajahnya tuh beneran peaceful. Saito yang udah benar-benar menikmati jadi PNS, Riz. Iya, gitu. Lihat nih, ini Saito. Ini Saito versi jadul. Ini Saito versi mukanya kan serem-serem gini tuh. Nah, lalu kita dikasih Saito yang versi mana sih? Nah, dari sini aja mukanya udah beda. Itu kayak cowok-cowok ganteng. Cowok santai. Dan ini kalau kita perhatikan, Mas, mirip sama live actionnya. Yang movie. Anjir, aku makanya serem banget ini. Betul. Tubuhnya juga nggak sekurus yang original. Nah, dia agak lebih build-nya kan agak lebih pendek. Tetap tinggi sih. Ya. Cuman tidak cungkring. Juga tidak ya gini kan. Badannya kan gini. Makanya aku sold lah dengan ini. Karena elemen itu terus aku tidak bisa menunjukkannya ya dengan banyak. Di sini pertarungannya lebih intens dan jurusnya Kenshin lebih banyak. Banyak dikeluarin semua, Kuzuryusen, Ryusuisen, yang Kansen yang bahkan kita nggak tahu. Yang nggak ada tuh ini, Riz. Yang dia ngeluarin gelombang. Ada tuh. Ryumeisen. Kuzuryusen kayaknya. Kuzuryusen diganti nama. Oh, ganti nama. Ya aku nggak tahu, aku lupa. Pokoknya yang dari bawah, kalau yang nge-uppercut ada, yang dari atas Ryusuisen ya. Yang sini ada Ryusuisen, ada. Yang nggak ada itu Ryumeisen. Oke. Kuzuryusen diganti nama. Lalu Amakekuri no Hiramiki nggak ada. Karena belum dapat. Tapi Kuzuryusennya dapat. Ya. Aku suka. Kita ngelihat Kenshin dengan bengis. Dia masih bengis di sini. Iya. Si Watsuki mengakui kalau dia menggambarkan di sini Kenshin di sini tuh lebih tidak bijak.
dan lebih tidak lucu daripada yang serius. original. Dan itu Takeru Sato. Iya, nggak apa-apa. Itu sesuai dengan Takeru Sato. Betul. Keren lah. Nah, terus kita masuk ke cerita terakhir. Sebentar. Kita nggak bisa ngomongin pendek kan di sini. Nggak bisa, karena sebentar Jine aja kenapa aku juga nggak cocok? Karena Jine itu justru gerbang membuat Kenshin menjadi Batosai lagi. Kalau di sini Jinenya begitu aja. Iya. Gitu. Jadi ya aku nggak akan terlalu banyak fokus soalnya ya. Betul. Aku juga nggak suka Jinenya. Betul. Kaurunya tapi oke. Kaurunya oke. Kaurunya lebih oke. Yahiko-nya oke loh. Yahiko-nya bagus. Gitu. Romansnya Yahiko oke. Itu lebih kerasa lah di sini. Hubungannya dia dengan Tsubame lebih oke. Ya. Oke bang, maksudnya suplemennya oke gitu. Kalau kalian mau willing tuh melupakan Kenshin yang lama, tapi itu susah. Makanya di sini tulisannya Another Stories. Ya, betul. Yang pada faktanya yang tidak berhubungan dengan Kenshin hanya cerita terakhir, hanya yang ini Cinema Ban ini, yang 10 versi 0 chapter 0 itu sangat berhubungan. Sangat. Yang Shishio, ini. Pertama kamu suka. Keberadaannya menarik, aku tetap nggak cocok. Iya. Aku nggak cocok gitu. Aku awalnya nggak cocok, tapi kemudian setelah aku baca kata pengantarnya Watsuki, oh iya. Satu-satunya yang buatku oke adalah di sini benar-benar diwujudkan bahwa NEC bilang ya udah harganya segini. Iya. Karena itu kan kita nggak pernah tahu. Sampai kemudian chapternya NEC kan gitu. Jadi ini memang fan service sih. Ya. Ini nunjukin pertama kali Shishio ketemu Yumi. Yang perlu kalian tahu itu aja. Lalu nyambung ke kapal Rengoku. Pertarungannya biasa sekali. Tapi pendalaman karakter Yuminya bagus sekali. Yeah. Shishio, apakah Shishio jadi orang baik? Enggak. Nah, yang menarik itu kata Mas. Di sini kan ada post note ya. Post note. Si Watsuki Sensei itu bilang, loh ini kok jadi cerita Yumi? Tapi mending gini sih, Shishio itu nggak bisa diceritain. Nggak perlu diceritakan. Jadi dia kayak mengakui sendiri, aku salah deh. Yeah. Tapi salah. Untungnya salah. Ya. Jadi kita nggak perlu tahu Shishio. Iya. Kita nggak perlu tahu masalah. Kita tidak perlu simpati dengan Shishio. Nggak perlu, emang. Karena dia memang. Cuman opening gambarnya bagus banget. Ini Shishio-nya sebelum dia kebakar gitu. Jadi sebagai bacaan mungkin kurang. Tapi sebagai suplemen bagus sekali. Ya, kenapa aku kurang cocok atau nggak suka? Karena buatku Shishio dan Yumi di originalnya itu udah perfect. Orang yang punya niat jahat tapi sebegitu kuat niatnya udah nggak perlu dikasih backstory. Buatku ya. Aku juga sepakat. Nah, Yumi juga sebagai dalam tanda petik, bukan dalam tanda petik sih sebenarnya, memang teman pelacur yang kemudian dirawat sama iya sih. Jangan agak anu loh, Mas, agak. Enggak, aku nggak terlalu dekat dengan istilah itu ya. Jadi bukan kalimat kata tadi agak. Mungkin disensor nanti. Jadi dirawat sama Shishio itu juga udah cukup. Ternyata di sini yang membuat Yumi itu ngerasa harus loyal terhadap Shishio adalah Shishio pada akhirnya bilang, namamu yang bukan nama betina itu siapa? Nah itu menurutku menarik. Itu kuat sekali. Kuat sekali memang. Yumi untuk pertama kalinya ditanya gitu kayak, oh iya aku punya ya nama perempuan. Dan ujung-ujungnya transaksional. Oh iya. Base of nature-nya tuh, bukan base of nature, naturnya geisha kan seperti itu. Karena Yumi juga udah selesai. Iya. Jadi dia udah nggak punya apa lagi gitu. Sementara dia tahu Shishio yang baru mau mulai nih, gitu. Udah selesai dengan kehidupan Batosainya Shishio, tapi baru mau mulai untuk pemerintahan yang baru. Makanya bacain itu baca satu volume ini cukup conflicted Mas ya. Ini bagusnya. Untungnya emang aku tumbuh dari Rurouni Kenshin kan. Gitu. Dan ini memang cocok sekali. Terlepas dari suka nggak sukanya untuk penggemar Rurouni Kenshin, karena beneran ngasih kita beberapa sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi itu yang membuatku menyayangkan kenapa kok tidak terdengar komik ini seakan-akan nggak kedengeran. Sedih ya. Banget aku. Betul sekali. Udah udah gambarnya udah bagus. Series agak dapat oase karena Hokkaido Art itu kan
bukan Watsuki Sensei. Iya, yang nulis. Yang nulis gitu. Tapi begitu kerasa banget. Kerasa banget. Kerasa banget. Gitu. Kalau kalian pernah baca Busou Renkin ini, kayaknya disebut deh. Iya. Kayaknya disebut di sini. Narasinya mirip Busou Renkin. Okay. Caranya storytellingnya itu udah nggak kayak Kenshin, tapi lebih mirip Busou Renkin. Iya. Kalau pernah baca Busou Renkin. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Mas Bagas harus baca. Aku belum baca. 10 volume. Pasti Mas Bagas teriak-teriak baca. Oke, itu aja sih. Yang Oh, muncul ya. Oke. Ya udah teman-teman, itu aja. Silakan. Satu lagi aku menambahkan. Di sini seakan-akan memperlihatkan kalau emang Watsuki itu suka sama Kanryu. Caranya dia gambarin Kanryu itu tapi Kanryu-nya agak berbeda. Agak dan berbeda. Itu Watsuki bukan suka menggambarkan, suka karakter kayak Kanryu. Ini kemudian kalau di Busou Renkin terlihat kalau emang Watsuki itu suka gambar karakter kayak gitu, Mas. Ada nanti yang kayak Kanryu juga. Dan sebagai buktinya juga adalah Hokkaido Arc juga Kanryu-nya panjang. Dan tanda kutip oke. Oke, itu aja obrolan kita soal Samurai X Samurai Another Stories. Sampai ketemu di obrolan komik Jepang lainnya. Thank you. Bye.